Nonton, beli lilin, beli sekuteng, kenalin orang ganteng. Izin. Minum sekuteng, minumnya di buaran. Maaf, saya mah ganteng emang turunan. Jadi gantengnya turunan, pas nanjak gore patut lagi. Tahu gore patut? Jelek maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata orang Cibubur, Bapak Johan beli ketan, beli opak, kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak, belinya di Cibodas, nggak apa-apa, nggak kompak, yang penting mah ikhlas. Yang jawab salamnya ikhlas, saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa beli tanah, iPhone-nya mewah, jadi anak soleh-soleha. Pulang dari sini dapat hadiah dari Papa Johan 20 juta rupiah. Sama kayak ibu-ibu. Bagian masalah begituan, amin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramin, masyayikh, asatid, para guru, para sesepuh, para kiai, wabil khusus Syekhuna al-Mukarram Al-Fadhi, guru kita semuanya, Kiai Mim, Kiai Ilham. Saya nggak dapat catatan dari guru TV1 ini, belum kenal. Kiai izin, Kiai Ilham SPDME. Jujur, ini buat santri-santri, nggak mungkin nggak kenal sama pimpinan. Sudah kenal sama Kiai? Jawab jujur, nggak boleh bohong. Gantengan Ustadz Ilham atau gantengan Ustadz Ucep? Ini masih SMP, nggak boleh diskriminasi begitu. Bilang dua-duanya ganteng. Coba, gantengan Ustadz Ilham apa gantengan Ustadz Ucep? Ini santri udah pandai menjilat ini. Nggak boleh gitu, dua-duanya kan ganteng, cuman beda tipe aja. Kalau beliau ini gantengnya tipe cumi rebus, cuami yang rekeningnya bagus ya. Bilang cakep dong, ini ada pantun buat Ustadz Ilham. Bilang cakep, makan mie emang enaknya mie rebus, makannya di warkop jangan dibungkus. Ustadz, biar silaturahmi tidak terputus, bisa kali 100. Ustadz Ilham jago pantun. Kata Ustadz Ilham, Ustadz Cep makan mie emang enaknya mie rebus, minumnya es kelapa udah paling seger. Buat Ustadz mah jangankan cuma 100, 10 juta sore ini saya transfer ya. Amin ya robbal. Ustadz maafin ya, saya mah orangnya suka bercanda Ustadz, jadi maaf jangan dianggap bercanda Ustadz ya. Kita doakan beliau sehat, berkah, panjang umur, dan terus memberikan ilmu-ilmunya kepada kita sebagai santri beliau. Amin ya robbal. Juga sebelah kanan saya ada Ustadz Masruri selaku kepala asrama. Ini kalau beliau ganteng juga sama, tapi bukan cumi rebus. Ini kalau beliau cumi bakar, suami yang badannya kekar. Kita doakan beliau sehat berkah panjang umur. Amin ya robbal.
Juga yang saya hormati, saya muliakan, ini ada Papa Joan sama Mama Joan. Saya mah udah bukan apa ya, ini mah keluarga saya. Jadi beliau papa saya, itu juga mama saya. Dulu kalau saya mau makan ya di rumahnya Mama Joan. Makanya Papa Joan ini sama-sama orang ganteng sama kayak saya. Cuman bukan cumi. Kalau Papa Joan ini tipe mobil jadul. Katana, kalem, tampan, mempesona. Kalau Mama Joan ini tipe kota yang ada di Jawa Barat, Ciamis, cantik, imut, dan manis. Ustazah ada ustazah? Ustazah yang sebelah mana ustazah? Kalau ustazah itu tipenya imunisasi kiai, imut, manis, solehah sekali. Amin ya robbal. Ini mohon maaf nih para ustadz. Nih saya bisa begitu belajar dari Gen Z begini nih. Ini Gen Z bagian alpha nih. Nih saya bisa begitu Mama Joan, Bapak Joan itu dari Gen Z, dari teman-temannya Joan yang di Jakarta. Kenapa Bapak Ibu? Anak zaman sekarang itu kan apa-apa dibikin plesetan, dibikin lucu sama Gen Z. Contoh nama kota Jogja, jodoh orang gua jaga. Kenapa? Karena dari Palembang pacaran lama berakhir tumbang. Akhirnya dia ke Bandung, baper yang tidak terbendung. Lanjut dia ke Kediri, kemana-mana selalu sendiri. Berangkatlah dia ke Irian Jaya, iri sama temen yang dapat janda kaya. Ya. Asal jangan ke Salatiga. Tahu Salatiga? Tahu Salatiga? Salahkah aku jika jadi orang ketiga? Jangan apabila jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Asati juga para ustazah yang sudah hadir, mohon izin dan mohon maaf, salam kenal. Ustazah udah kenal saya belum? Sudah ya? Ustaz udah kenal saya? Belum? Oh baru? Belum pernah lihat di TV Ustaz? Tapi ini udah pada kenal saya belum di sini? Belum. Gak pernah lihat saya di TV, gak pernah. Di TikTok gak FYP? Berarti di sini saya nggak terkenal ini. Mama Joan, tanya dong, Ustaz follower TikToknya berapa? Easy. Tanya dong, Ustaz follower TikToknya berapa? OTW 1 juta. Berapa followernya? Baru 10. 10. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lupa belum kesebut. Ibu-ibu, orang tua murid ada yang hadir? Ya. Orang tua santri ada yang hadir? Ya. Kita doakan mudah-mudahan sabar, ikhlas, dan Allah luasin rezekinya. Amin ya robbal. Ini saya yakin para santri yang hadir di sini adalah lahir dari seorang ibu yang solehah. Al-mar'atu imadul bilad. Ibu-ibu itu pilarnya sebuah negara. Kalau ibu-ibunya baik, insya Allah Indonesia akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau ibu-ibunya tidak baik, ya Mamah Joan ya, tiap hari ngegosip mulu. Maka jangan harap Indonesia akan menjadi negara yang maju. Amin ya robbal. Makanya ibu-ibu titip, kalau jadi ibu-ibu mah harus rajin ngaji ya Bu ya. Jangan cuma rajin dandan. Karena anak kita butuhnya ilmu agama, bukan bibir bergincu merah merona. Quotes of the day. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Jujur Kiai, saya hari ini seneng banget. Pertama dapat kehormatan, walaupun diundangnya sama Mamah Joan bukan sama pimpinan, tapi jujur Mamah Joan saya ikut bangga Kiai, karena bisa hadir di pondok pesantren yang begitu keren luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Syahid. Saya kesini nggak merasa jadi tamu, ini saya berasa pulang kampung. Karena saya pernah merasakan jadi teman-teman semuanya yang jam 3 harus bangun, habis sholat subuh ngapalin mufrodat, tidur baru jam 11 malam. Kiai, dulu kita juga sama, jam 10 baru tidur, sebelum tidur nasrib dulu kalau saya mah dulu. Kalau di sini ngapalin mufrodat masih
pada jago bahasa Arab dong. Bahasa Inggris jago. Korea bisa nggak bahasa Korea? Kalau nggak bisa kalah sama Ustadz Ucep. Nggak bisa bahasa Korea. Abah coba. Masih nyoba Ustadz bahasa Korea. Araso. Gencana ya. Jujur hari ini seneng banget teman-teman. Mama Juan sebetulnya udah ngubungin saya itu dari jauh-jauh hari Mama Juan ya. Terus katanya diwanti-wanti berangkatnya harus dari pagi-pagi karena macet. Udah macet, yang kedua saya seneng karena akan bertemu dengan calon-calon pemimpin Indonesia yang bertakwa. Makanya jujur teman-teman, jujur banget ini. Berangkat dari rumah mah udah pagi-pagi banget. Kenapa? Takut macet. Di Ciampea kalau nggak salah, macetnya luar biasa. Tapi yang namanya santri, Ustadz juga masih santri. Yang namanya santri, ingat ketika macet seperti itu, jangan seperti orang-orang di luaran. Orang macet klakson, taki begitu kan, sampai lihat-lihatan, sampai berantem. Oh, apa lu? Sampai kiamat gitu. Jangan, santri mah diajarin sama kiai. Kata guru saya teman-teman. Dulu waktu mondok, ketika macet itu jangan ngegerutu, ambil hikmahnya aja. Kenapa? Lebih baik terjebak dalam kemacetan daripada terjebak dalam hubungan yang tidak pasti. Ya. Ada yang pacaran di sini ada? Di sini mah nggak ada. Pulang dari sini WA. P apa tuh? P apa? Pintarlah jadi muslimah. U apa? U-nya apa? Di sini mah nggak ada yang pacaran, tapi pulang dari sini mohon izin. Kalau pengalaman dulu, pengalaman dulu. Tapi mohon maaf, zaman Ustadz mah dulu belum ada HP kayak sekarang. Zaman sekarang mah enak anak-anak sekarang. Waktu di pesantren, nggak tahu kalau di sini. Zaman Ustadz dulu waktu di pondok, sama pondok pesantren modern juga di Sukabumi, itu biasanya surat-suratan lewat tukang masak. Kalau di sini nggak tahu lewat apa ya. Jadi ada buku Ustadz tuh, ada buku tulis, dititip tuh pas ke tukang masak, titip ya buat Teh Rizky misalnya gitu. Ada Rizky ada di sini? Ada nggak Rizky? Rizky ada perempuan juga. Tapi mohon maaf teman-teman, jujur. Ingat buat teman-teman yang hadir di sini, kalau pengen jadi orang yang sukses, kalau pengen jadi orang yang hebat, kuncinya satu. Jangan pernah pacaran. Yang cowok-cowok, dengerin. Ini santriwati. Luluhnya mereka bukan dengan I love you, tapi dengan kobil tuh. Karena pada ujungnya yang bilang sayang akan kalah sama yang berani meminang. Dari sekarang sayang-sayangan, pas sampai di rumahnya tiba-tiba nge-WA. Kalau rindu mengenal waktu, kenapa datang sewaktu-waktu? Kalau rindu mengenal jarak, kenapa tidak juga beranjak? Tidak, rindu tidak mengenal jarak dan waktu, rindu hanya mengenal kamu. Bye, Joan. Mana Joan? Yang mana Joan? Joan berdiri Joan. Tinggi sekarang Bapak Joan. Dulu mah segini saya dulu mah. Sekarang udah ngelewatin saya. Joan sehat Joan? Udah keterima di mana Joan? Taruna. Masya Allah, ini calon panglima. Amin kan apa? Amin ya Rabbal. Joan udah punya pacar belum? Belum kan Joan kan? Oke, silakan duduk Joan. Jangan berkecil hati. Ustadz, saya ini kan sudah kelas 9. Saya ini mau ujian. Ustadz maklum, yang namanya kelas 9 aku tuh butuh motivasi Ustadz. Motivasi apa? Yang nyemangatin. Kan ada orang tua, enggak Ustadz, si dia. Buat yang kelas 9, dengarkan. Tetap semangat walaupun tidak punya penyemangat.
tetap berjuang walaupun nggak punya ayang. Lebih baik sibuk mencari ilmu daripada aku sibuk mikirin kamu. Aku tanpa ilmu rugi, sedangkan aku tanpa kamu ya tinggal cari lagi. Bilangnya well itu apa? Pelan. Ulang ya. Tetap berjuang walaupun nggak punya ayang, tetap semangat walaupun nggak punya penyemangat. Lebih baik sibuk mencari ilmu daripada aku sibuk mikirin kamu. Aku tanpa ilmu rugi, sedangkan aku tanpa kamu ya tinggal cari lagi. Tes kemampuan akademi. Mudah-mudahan lancar dan selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Harapan Joan di usia yang ke-16 ini, Joan. Banyak. Satu aja, Joan. PS5 Mama Joan. PS5 bilangnya katanya. Joan, dan buat teman-teman yang lainnya, tadi sama Kiai sudah disinggung. Boleh nggak sih ulang tahun? Kalau ulang tahunnya kayak gini, ini mah boleh banget ya Kiai ya. Pertama silaturahim, ngumpulin teman-temannya, asal jangan merayakan ulang tahun seperti orang-orang di luar sana. Mohon izin teman-teman, ini saya kecil-kecil begini ngajar di kampus, jadi dosen. Nah, yang namanya mahasiswa ada tuh yang begitu. Jadi pacar-pacaran. Pas saya mau masuk kelas, itu ada cowoknya itu ulang tahun. Maklum dosen muda. Kalau ke kampus nggak pakai peci saya mah. Ini kayak opa-opa kayak Kim Jong Un gitu. Bukan Kim Jong Un, Kim Taeyong, Kim Jong Un. Pakai jas, terus dalaman putih gitu kan, punya keren banget lah. Dosen muda. Pas masuk tiba-tiba ada anak perempuan itu yang punya saya. Ustaz, opa, nggak mungkin. Masa opa, masa rencana ya lagi sini. Ada Pak, dia enak. Pak Ustad, Pak Ustad lagi. Shh. Aku boleh minta waktunya sebentar? Oh boleh, saya bilang. Dosen muda itu harus murah senyum. Oh boleh, silahkan saya bilang. Ada apa? Pak, Bapak tahu kan pacar saya yang duduknya di sana? Tahu? Saya kan pernah tamu nongkrong di kafe. Shh, itu masalahnya Pak. Hari ini dia ulang tahun. Boleh gak saya minta waktu 10 menit? Saya mau ngasih surprise. Buat siapa? Buat pacar saya. Saya tanya dong. Emang kamu udah nyiapin apa hadiah ulang tahun buat pacarnya? Tahu nggak hadiahnya apa? Dibungkus, dalamnya lem hadiahnya. Kan saya kaget ya, ini di luar Nurul tidak habis pikir saya juga. Kok bisa hadiahnya lem? Saya tanya, kamu ngasih hadiah ulang tahun untuk pacar kamu, kenapa lem? Apa jawaban dia? Iya Ustadz, sengaja. Sengaja kenapa? Buat ngelem jalanan. Emang kenapa? Takut cinta kita retak di tengah jalan. Ya. Anak sekarang Mama Joan. 2 bulan yang kemudian ternyata gantian Papa Joan. Yang ulang tahun itu ceweknya. Biasanya kalau ceweknya begitu, cowoknya sama. Kalau ceweknya alay, cowoknya alay juga. Yang kalau tidur suka sleep call gitu tuh gak sih? Besok kan kita udah mau ke pondok lagi. Kan gak ada pacar-pacaran di sini. Masa anak santri pacaran? Ini mah yang di sono bukan yang di sini Mama Joan ya. Yang di sono anaknya Ceedo seperti Mama Cei sama Mama Joan ya. Halo. Besok kan kita mau ke pondok lagi, bukan pondok Syahid, ini pondok yang di Sukabumi. Ya udah tuh jangan tutup dulu. Ya udah aku nggak bakal tutup. Nanti kalau kamu udah ngantuk, kamu tutup aja ya. Enggak kamu aja yang tutup. Enggak kamu aja yang tutup. Lama sampai jam 1, jam 2 tuh. Kamu udah ngantuk belum? Belum, aku belum ngantuk. Ya udah aku kan besok kamu harus siap-siap. Nanti dibangunin sama Umi kamu. Silakan Umi tidur dulu, nanti dibangunin sama Umi. Panggilnya Umi kan? Umi silahkan bobo dulu, tapi besok dibangunin sama Umi. Umi dibangunin Umi, coba tuh gimana ceritanya? Ya udah kamu aja yang tutup. Ah enggak, kamu aja yang tutup. Kamu aja yang tutup. Kamu aja. Ah ya udah lanjut lagi, dah lanjut lagi. Ada yang begitu ada?
Kok nunjuk? 2 bulan yang akan datang, yang ulang tahun siapa? Ceweknya. Tahu nggak hadiahnya apa? Saya datang ke kampus, dia nyegat lagi, Pak, hari ini saya yang ngasih surprise buat cewek saya. Tahu hadiahnya apa? Kamu sekarang hadiahnya apa? Tuh Pak, di depan kampus bagi lapangan basket ada hadiahnya. Apa hadiahnya? Ada semen, ada pasir, ada batako, ada kusen. Saya tanya, loh, kamu kenapa hadiahnya ngasih bahan bangunan? Kenapa nggak ngasih rumah aja? Apa dia bilang? Pak, biarkan cinta yang membangun semuanya. Wah, makanya kalau ceweknya alay, cowoknya juga. Yang hafal boleh maju. Maklum, Mama Joan, artis ibu kota. Endorse sarung mangga. Endorse juga. Opa, sarang geheta, uriga mana? Udah. Ayo, kata Syekh Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyada bi iqaliha. Yang hafal boleh maju. Yang hafal boleh maju, dapat sarung mangga. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyada bi iqaliha. Silakan yang hafal. Jangan ustaz di luar kepala. Ayo, ada teman-temannya Joan ada? Ada. Karena saya udah pegang sarung, kalaupun nggak hafal kita tes hafalan aja dia ya. Ngelanjutin ayat yang bisa dapat hadiah sarung mangga, tampil kece, nggak bikin kere. Ustaz mohon izin, Ustaz mohon izin. Ya, tapi kita tes dulu. Yang hebat hafalannya santri putra atau santri putri. Kita cek ya. Siap. Kita melanjutkan ayat dulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang putra siap? Are you ready guys? Are you ready? Ya. Qul huwallahu ahad. Yuk. Alhamdulillah. Hafid. Yang putri sudah siap melanjutkan, jangan sampai kalah sama yang putra. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Lanjut yuk. Hah? Kenapa? Ada yang protes nggak? Nggak ada kan? Sudah adil? Adil. Coba yang putra, itu kan tadi agak panjang tuh ya. Coba yang putra yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tapi putra yang panjang bisa Pak bacaannya. Emang begitu perempuan mah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tinggalkan sholat wajibmu, janganlah sampai ditinggal mulu. Dengerin. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama ajalmu akan. Yang kedua, jangan tunggu lama-lama, kau ingin bahagia sholat, jangan ditun. Coba 1, 2, 3. Jangan nanti ajalmu, jangan kau ingin sholat. Atau jangan malu-malu kucing. Ya siap. Jangan tinggalkan sholat wajibmu, janganlah sampai ditinggal mulu. Jangan nanti lama-lama ajalmu akan.
Jangan kau ingin sholat. Kita mutolaah syairnya satu persatu. Siap. Jangan tinggalkan sholat wajibmu, jangan sampai ditinggal. Kenapa? Jangan tunggu lama-lama, nanti ajalmu akan. Teman-teman punya jaminan nggak kalau teman-teman ini bakal panjang umurnya sampai nanti umur 50-60? Buat yang muda-muda, Ustadz ngasih bocoran. Menurut data, justru angka kematian lebih banyak di kalangan remaja pemuda. Kenapa Ustadz? Yang tawuran itu remaja pemuda, yang narkoba remaja pemuda, teman-teman. Yang balap liar di luar sana remaja pemuda. Teman-teman pernah lihat nggak? Ada berita di TV One pagi-pagi. Selamat pagi, bertemu lagi bersama saya Ucep Wicaksono. Telah terjadi tawuran antara Panti Jompo Ciampea dengan Panti Jompo Yasmin karena urusan asmara memperebutkan cintanya Nini Edo. Ada nggak? Tawuran antar Panti Jompo ada apa enggak? Enggak ada, teman-teman. Balap liar, kakek-kakek umur 90 tahun ada? Remaja pemuda. Makanya ada lagunya, orang kaya, orang miskin, raja-raja, Ustadz Cep. Sukul adab Pak Ustadz. Bagian Ustadz kan tadi bilang ganteng, ini ganteng, siap. Awas ya, yang bilang ganteng langsung kasih cuma-cuma aja nih. Ustazah juga ikutan, boleh Ustazah ini mah. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, Ustadz Cep. Buat kamu aja. Jangan dikasih ke Joan. Jangan. Oh jangan. Alhamdulillah. Jadi teman-teman ingat pesan dari Imam Hasan Al-Basri tadi. Yang pertama utamakan apa? Akhiratnya. Harus dicari akhiratnya dulu. Kenapa? Beliau menjelaskan, karena kami sudah banyak menyaksikan orang yang mengejar akhirat, dunianya pun dapat, teman-teman. Tapi kata beliau, kami tidak pernah menyaksikan orang yang ngejar dunia, akhiratnya pun dia dapat. Jadi kalau teman-teman mengejar akhirat, dunianya juga dapat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan buat ibu-ibu, ayah bunda yang hadir di sini, berbahagialah ketika putra-putrinya ada di pondok pesantren. Kenapa? Mendidik anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu jauh Papa Juan. Zaman saya Kiai, kalau dipanggil sama Umi, Ujang habis dari mana? Bajunya sampai kotor begitu. Ih, jawaban anak dulu mah enak. Umi maafin Ujang ya, Ujang teh habis main bola, tadi teh jatuh bajunya kotor, tapi nanti biar Ujang yang nyuci. Anak zaman dulu. Tapi Ujang basah kuyup. Sudah aja? Oh belum. Tapi Ujang basah kuyup, kenapa? Umi maafin ya, tadi Ujang teh nggak bawa payung, nggak bawa mantel kehujanan. Oh ya udah. Tapi kenapa Ujang baru pulang? Ini udah jam 9 malam. Umi maafin ya, besok gak bakal diulangi lagi. Maafin, tadi Ujang mampir dulu ke sebelah Ceedoh, nyeblak ceker dulu. Umi maafin Ujang, maafin, besok gak bakal diulangi. Itu mah anak zaman. Coba Bapak Ibu, Ustazah, anak zaman sekarang itu kalau dipanggil, ditanya sama bundanya, jawabannya nggak gitu. Nah, kamu habis dari mana? Bajunya sampai kotor begitu. Tahu jawabannya apa? Aku terjatuh dan tak bisa bangkitlah. Kamu ditanya sama orang tua yang benar sampai basah kuyup, dari mana? Aku tenggelam dalam lautan luka jalan. Jam 10 malam baru pulang. Dari mana? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Kamu gak usah jadi anak mama. Aku tanpamu bubuk rengginang. Itu anak zaman sekarang.